Saat tadi selesai. Shalom teman-teman. Shalom. Oke deh, sungguh sukacita sekali karena kalau pada hari Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama. Nah, memasuki Prapaskah minggu ketiga, tema kita pada hari ini adalah berkorban dalam keluarga. Apa sih maksud tema dari tema kita pada hari ini? Lalu berkorban seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan untuk orang-orang sekitar kita dan mungkin keluarga kita. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita, aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali beribadah. Kami tahu Tuhan bahwa ibadah kami hanya dapat terjadi karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang terus memelihara kasih setia dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan Kau hadir di dalam setiap kami, Kau hadir di dalam ibadah ini dimanapun kami berada, sehingga kami betul-betul merasakan jamahan-Mu, merasakan kehadiran-Mu, karena kehadiran-Mu lah yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa beserta dengan setiap kami semua. Amin. Dalam kehidupan kita, seringkali kita cenderung mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan sekitar kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita seringkali bertindak semaunya, dan tanpa sadar juga kita sudah menyakiti hati teman, keluarga, bahkan mungkin menyakiti hati Tuhan. Mari dengan rendah hati kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunannya dengan menyanyikan lagu dari KJ 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh berjalan darahmu lapang basuhnya ku datang Tuhan Teman-teman, aku persilakan untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa dari kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Engkau bantu kami agar kami tidak melakukan kesalahan ataupun dosa yang telah kami perbuat sebelumnya, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Verse of the week kita pada minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita, aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami mau belajar menjadi seperti-Mu. Kami mau belajar berpikir seperti Engkau berpikir. Kami mau belajar mengambil keputusan seperti Engkau mengambil keputusan.
Kami mau belajar merespon seperti Engkau merespon. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertata di dalam kehidupan kamilah yang menuntun pada kebenaran yang sejati. Agar hidup kami semakin terang setiap harinya. Walaupun hidup tidak melulu nyaman, tidak melulu manis, tidak melulu indah. Bahkan begitu banyak rasa pahit, masam, tidak menyenangkan harus kami hadapi di tengah hidup. Namun biarlah Tuhan, kami tetap mampu merespon seperti Engkau merespon. Sehingga hidup kami tetap di dalam naungan-Mu. Tolonglah kami Tuhan di dalam keterbatasan kami ini, biarlah Roh-Mu yang kudus itulah yang menguasai kami. Ketika kami harus terpisah jarak sekalipun. Kasih Tuhan yang menyatukan kami, kasih Tuhan yang memelihara kami. Demi Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat sore. Salam kenal. Sepertinya saya juga baru kali ini lagi memimpin. Saya ini belum pernah sepertinya di GKI Depok ya. Perkenalkan saya dari GKI Muara Karang. Walaupun memang di Muara Karang saya baru 2 tahun. Sebelumnya saya dari GKI Kafling Polri. Salam kenal buat teman-teman semua. Kita mau membaca firman Tuhan pada hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yuk kita buka dulu Alkitab kita. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Hosiana. Nah, teman-teman, hari ini sebenarnya tema kita ini kayak berat banget. Ini bukan tema yang ringan dan bukan tema yang mudah untuk dilakukan. Karena memang sesulit itu berkorban untuk keluarga. Ya. Kalau orang tua berkorban buat anak-anaknya, itu adalah kewajiban. Karena bagaimanapun yang mau punya anak biasa orang tua. Anak mah nggak ada gitu kan yang mau dilahirin ini ya, nggak ada anak yang mau dilahirin. Kalau bisa gue balik lagi ke perut mama atau langsung balik ke Tuhan gitu ya, gue nggak mau dilahirin misalnya ya. Ya memang hampir dikatakan nggak semua orang mau dilahirin, tapi berkorban bagi anak itu jadinya ya kewajiban orang tua. Tapi bagaimana anak mau berkorban buat orang tua, anak mau berkorban untuk kakak adik, mau berkorban untuk keluarga yang lebih besar, ini nilai lebihnya, teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama gimana sih cara berkorban untuk keluarga, dan terutama berkorban yang betul-betul pengorbanan sejati. Pengorbanan sejati itu seperti apa? Karena banyak berkorban, tapi salah nih berkorbannya.
Ya udah deh gue berkorban. Tapi lama-lama jatuhnya jadi bukan berkorban, tapi hadir dan terjebak pada relasi yang toksik. Dan itu tentunya kita nggak mau. Karenanya kita harus tahu persis, andai kata kita mau berkorban, kenapa kita berkorban, andai kata kita mau berkorban, apa yang harus kita lakukan, dan andai kata kita mau berkorban, apa motivasinya. Jadi hari ini kita mau belajar bersama dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya teman-teman, saya pengen, bolehkah saya gantian sharing? Share screen? Oke, thank you. Jadi pengen nanya nih, di sini tema kita tuh adalah berkorban untuk keluarga. Saya pengen tahu kalau menurut teman-teman pengorbanan yang paling sering kita anggap atau perilaku atau bukan perilaku, hal apa yang menurut teman-teman itu paling benar lah atau paling mendekati lah dengan tema kita hari ini yang disebut sebagai berkorban. Jadi tindakan seperti apa yang menurut teman-teman ini lo tindakan berkorban? Silahkan. Teman-teman boleh share juga di chat room supaya kalaupun nggak bisa on mic begitu ya, saya bisa lihat paling nggak jawaban dari teman-teman di chat room. Yang pertama itu ya, apa sih menurut kalian berikanlah salah satu contoh tindakan berkorban lah gitu ya. Yang kedua adalah menurut kalian keluarga itu apa? Oke, menurut kalian keluarga itu apa dan keluarga itu siapa? Oke, silakan. Saya menunggu chatnya. Silakan teman-teman. Ada? Ada yang mau share? Keluarga tuh siapa sih buat kalian, dan atau keluarga tuh apa, dan tindakan seperti apa yang menurut kalian tuh disebut sebagai tindakan berkorban? Berkorban itu kata Samantha mendahulukan kepentingan dan kemauan bersama sebelum kepentingan dan kemauan diri sendiri. Oke. Thank you Samantha. Oh, Samantha ini TPG yang baru ya di GKI Depok. Salam kenal dan selamat datang di GKI Depok. Oke, ada yang lain nggak selain Samantha? Teman-teman yang lain? Bantu cuci piring di tengah kesibukan. Betul. Bantu cuci piring di tengah kesibukan itu bukan hal yang mudah. Aku ingat banget waktu kecil, dari kecil gitu ya, aku dibiasakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga sendiri. Karena mama papa bekerja, kami nggak pernah punya pembantu, dan saya diwajibkan untuk ngepel, nyuci, baju seragam, termaksud nyapu gitu ya, bantuin mama masak, bantuin cuci piring, itu udah kewajiban gitu ya. Mau udah bikin PR, mau belum bikin PR, pokoknya tetap juga gitu ya. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Traktir keluarga makan. Agak berat ya kalau buat yang belum kerja. Traktir keluarga makan. Lalu yang kedua, keluarga adalah kelompok sosial yang paling dekat yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya, betul. Wah, ini kayaknya ahli sosiologi nih yang menjawab nih ya, Amsal Maestro. Thank you. Oke. Nah, teman-teman, kalau pesen GrabFood pasti bagi berlima. Ya, ketika satu keluarga isinya 5 ya, mau pesen, mau mikir dulu ya belinya yang mana ya. Atau jangan-jangan belinya yang murah biar gampang nanti dibeli, agak rela lah gitu ya ngebagi. Oke, thank you ya Cheryl. Oke, nah teman-teman, ketika kita bicara soal berkorban untuk keluarga, di sini ada dua hal yang kita harus pisahin dulu nih. Yang pertama adalah tadi berkorbannya itu apa, lalu keluarga itu siapa. Karena nggak secara otomatis berkorelasi gitu ya antara satu sama lain. Kita perlu definisikan dulu apa yang disebut keluarga, dan pengorbanan tuh wujudnya apa, kenapa pengorbanan itu dilakukan. Pengorbanan tuh bukan tanpa maksud kan gitu ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa maksud juga nggak ada faedahnya gitu. Apalagi kalau dari bacaan kita, kalau teman-teman perhatikan, pengorbanan yang dilakukan
endingnya itu kita buka lagi yuk Alkitab kita dari Filipi 2 khususnya ayat 11 ayat 10 sampai 11 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu ujungnya. Jadi andai kata kita berkorban, apakah mari kita nanti pikirkan sama-sama ya. Nanti kan teman-teman ada body ya gitu ya. Apakah pengorbanan kita membuat nama Tuhan dimuliakan? Apakah pengorbanan kita membuat segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Atau ya sekedar pengorbanan yang membuat orang senang tapi tidak memberikan pertumbuhan. Oke, ya. Jadi pertobatan, pengorbanan itu kok jadi pertobatan? Pengorbanan itu harus dilakukan dengan maksud yang tepat. Harus dilakukan dengan motivasi yang tepat. Ini yang susah, teman-teman. Gitu ya. Walaupun karena kalau kita tahu nih, endingnya itu seperti apa, kita tahu tujuannya apa, kita tahu motivasinya apa, kita akan tetap lakukan walaupun susah, walaupun berat, walaupun menyakitkan. Karena kita tahu ujungnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Lalu kemudian mungkin ada pertanyaan lain kalau soal berkorban. Lalu sampai kapan gue harus berkorban? Gue berkorban tapi orang-orang lainnya kagak berkorban nih gitu ya. Gue berkorban buat kakak-kakak gue, buat dede-dede gue, buat papa mama gue. Tapi mereka nggak pernah berkorban sama gue, buat gue. Adanya juga gue selalu jadi kambing hitam. Mungkinkah pengorbanan kita akhirnya jadi pengorbanan yang salah dan tidak tepat, bahkan menjerumuskan dan bukan membangun dan menambah nilai? So, mari kita lihat dulu ya satu-satu. Pertama adalah bicara soal keluarga. Katanya, blood is thicker than water. Apa pendapat teman-teman soal ini? Blood is thicker than water. Katanya darah tuh lebih kental, lebih kental daripada air gitu ya. Jadi hubungan darah itu lebih penting dari apapun. Menurut teman-teman, setuju nggak? Teman-teman setuju nggak dengan statement ini? Gimana? Siapa yang setuju? Boleh angkat tangan deh. Boleh angkat tangan. Yang setuju siapa aja gitu kan ya. Kelihatan nggak sih di sini? Atau pakai raise hand? Oke, teman-teman, kira-kira yang setuju bahwa hubungan keluarga itu lebih penting dari apapun, siapa? Ini nggak ada yang berani angkat tangan atau ragu atau takut dijebak. Tenang saja, saya tidak pernah menjebak kok. Saya tidak akan menjebak kok, teman-teman. Atau oke, kalau misalnya teman-teman masih ragu nih ya untuk angkat tangan, mungkin kita terusin dulu nih ya. Kata orang, jangan percaya orang lain di luar keluarga. Setuju nggak? Silahkan di chat aja. Bilang setuju atau enggak gitu, setuju atau enggak. Jangan percaya orang lain di luar keluarga. Gimana menurut teman-teman? Bingung. Karena kalau gue bilang gue percaya keluarga gue nggak bisa dipercaya. Siapa yang relate? Ada lagi satu statement. Tidak setuju? Oke, makin banyak ya. Nggak setuju. Ini nih, nggak sepenuhnya. Tidak. Siap. Nggak setuju. Teman-teman. Karena memang mungkin anggota keluarga kita bukan orang yang bisa kita percaya. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mau lihat dulu apa benar gitu ya bahwa hubungan darah itu lebih penting dari segala hubungan yang lain.
hubungan darah itu tak tergantikan, nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu, mantan ayah. Aku sering banget tuh ngedenger itu tuh dari orang tua aku gitu ya. Namanya mantan anak mah nggak ada, adanya mah mantan istri sama mantan suami. Iya sih, tapi di dalam kekristenan juga nggak boleh ada mantan suami dan mantan istri begitu kan ya. Nah, jadi kita harus mengutamakan, katanya kita harus mengutamakan hubungan darah dari segala hubungan yang lain. Cuman teman-teman, ternyata keluarga itu bukan melulu soal hubungan darah. Kalau kita lihat dari chart sosiologi itu, kalau teman-teman dulu sekolah ngambil IPS, saya anak sos, itu kan belajar tentang pohon keluarga. Pohon keluarga dimulai dari mana? Pohon keluarga dimulai dari ayah dan ibu kan. Ayah ibu, terus digaris, terus anaknya 1, 2, 3. Nanti yang ini nikah sama ini nikah sama ini, nikah sama ini, lalu kemudian anak. Keluarga secara sosiologi dimulai dari papa dan mama. Bukan dimulai dari anak. Sama seperti ketika Alkitab juga mengatakan keluarga dimulai dari mana? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa enggak sedarah, kita anggapnya gitu ya. Oke, andai kata pun gitu ya, kita menikah kan sebenarnya juga nggak boleh sama yang sejarah. Gitu ya. Nah, jadi keluarga sebetulnya secara sosiologi maupun secara teologi, ini yang teologisnya, dimulai justru dari kehadiran mama dan papa. Tanpa anak, 2 orang yang menikah itu sudah dikatakan keluarga. Tanpa anak sekalipun, 2 orang suami istri yang menikah ini sudah disebut lengkap. Ya, oke. Itu definisi yang pertama ya, bahwa memang betul ada hubungan darah gitu ya, keluarga berdasarkan ikatan darah, yaitu anak, orang tua gitu ya, lebih dari suami dan istri. Tapi ada juga hubungan-hubungan yang secara sosial, tadi dimulai dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan kekeluargaan yang juga mungkin di luar hubungan darah dan di luar hubungan pohon keluarga. Ada banyak, termasuk kita bukan? Kita keluarga dalam Kristus. Kita adalah kakak adik dalam Kristus. Saya mungkin baru kenal sama teman-teman saat ini, baru ketemu saat ini, saya baru pertama kali melayani di GKI Depok, tapi sebetulnya di dalam Kristus saya sudah jadi kakak adik buat kalian. Kekeluargaan bisa tumbuh karena relasi, bukan karena darah saja. Bisa mulanya, awalnya sama hobi, sama latar belakang, sama kondisi situasi, sama luka dan traumanya, sama pergumulan dan persoalannya, yang akhirnya satu sama lain itu jadi support system. Dan bahkan kita bisa lebih akrab dengan support system kita di dalam komunitas kita ketimbang sama keluarga kita. Tadi kalau ada pertanyaan, apakah kita bisa percaya sama anggota keluarga kita? Atau kamu harus pertama-tama percaya ke anggota keluarga karena anggota keluarga adalah orang-orang yang dapat dipercaya? Ternyata teman-teman mengatakan tidak. Nah, disinilah di masa modern seperti sekarang ini perkembangan sistem keluarga cukup berdampak bagi pemahaman tentang keluarga itu sendiri. Keluarga bukan melulu soal hubungan darah, bukan melulu soal hubungan genetik dan DNA. Ya, hubungan darah penting. Yes, indeed. Namun hubungan darah tanpa kasih enggak menghasilkan keluarga. Mari kita garis bawahi. Hubungan darah tanpa kasih tidak akan menghasilkan keluarga. Seorang perempuan diperkosa. Papahnya udah nggak tahu kemana, gitu kan? Yang perkosa udah nggak tahu kemana. Apakah kemudian relate papahnya dengan anaknya, ada relasi? Enggak. DNA-nya ada di situ. Genetikanya ada. Darahnya ada turunan. Tapi apakah mereka bisa disebut keluarga? Nggak bisa. Karena keluarga itu harus didasarkan juga oleh kasih. Keluarga bukan melulu soal darah, tapi soal relasi, soal hubungan yang dilandaskan oleh kasih dan hormat. Kasih nggak bisa lepas dari hormat. Hormat nggak bisa lepas dari kasih. Jadi kalau kita mengatakan, aku mengasihi orang tua kita, aku mengasihi orang tuaku, maka aku harus menghormati mereka. Begitu juga ketika orang tua mengatakan, aku mengasihimu anakku,
maka aku harus menghormatimu walaupun kau anakku. Susah ya ternyata ya. Tapi that's the real family. Itulah keluarga yang teologis, keluarga yang Tuhan inginkan. Nah, itu dari hal keluarga. Sekarang kita lihat pengorbanan. Apa sih yang disebut sebagai pengorbanan? Di sini saya menggunakan gambar lilin. Karena yang paling sering benda yang paling sering dipakai untuk menyatakan atau menggambarkan sebuah pengorbanan adalah lilin. Dia rela dibakar, rela menyusut supaya orang di sekitarnya mendapatkan cahaya. Pertanyaannya, apa kriterianya? Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang mau berkorban, mungkinkah pengorbanan kita akhirnya jadi salah gitu ya tadi? Mungkinkah pengorbanan kita akhirnya tidak membangun, tidak merusak diri? Karenanya kita harus menemukan beberapa kriteria yang tepat supaya pengorbanan yang kita lakukan bukan menjadi pengorbanan yang akhirnya sia-sia dan bahkan hanya menyiksa diri kita. Kalau udah judulnya menyiksa, jangan-jangan kalian terjebak pada relasi yang toksik. Apakah ada keluarga toksik? Ada. Apakah ada orang tua toksik? Ada. Apakah ada kakak adik toksik? Ada. Apakah ada anak toksik? Ada. Ya. Jadi janganlah memilih untuk menjadi salah satunya. Nah, jadi kita harus lihat pengorbanan yang sehat itu pengorbanan yang seperti apa. Ya, yang pertama adalah pengorbanan sejati adalah pengorbanan yang dilakukan dengan sukacita, bukan terpaksa. Oke, teman-teman boleh membacanya secara perlahan. Katakan sama diri kita sendiri bahwa pengorbanan yang sejati dilakukan dengan sukacita dan bukan terpaksa. Dengan joy. Ini si Joy, aku ngambil Joy dari film Inside Out dari Walt Disney. Ini film yang sangat baik sekali, film sangat bagus sekali, banyak pembelajaran luar biasa di dalamnya. Kalau kita berkorban tapi terpaksa, itu nggak sejati, ya hanya sekedar jadi korban, dan kita akan selalu jadi korban, victim, udah selalu victim, gitu ya, yang dibodohi, yang dibagongkan, gitu ya, yang diinjek-injek, yang diperlakukan seenaknya, ujungnya cuma jadi korban. Pengorbanan sejati dimulai dari sukacita, kerelaan, bukan ketakutan, bukan keterpaksaan. Karena di dalam kasih tidak ada keterpaksaan. Apakah Yesus terpaksa naik di atas kayu salib? Enggak, teman-teman. Dia menjalankan ketaatannya kepada Allah karena kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada manusia. Bahkan di dalam kasih, pengorbanan tidak melulu dilihat dari perspektif korban, apalagi beban, gitu ya. Nah, pengorbanan justru dilihat dari perspektif buah dari kasih. Andai kata aku mau berkorban, itu karena adalah hasil dari kasihku kepadamu. Pengorbanan adalah buah dari kasih, wujud nyata dari kasih. Kalau kita berkorban tapi merasa sakit, itu belum sampai pada pengorbanan sejati, lebih pada memaksakan diri. Ya, jadi kita harus check and recheck. Perlu tuh yang namanya check and recheck. Jadi check and recheck nggak hanya cuma ada di RCTI dulu, ya gitu ya. Ketahuan gue umur berapa. Check and recheck itu bukan hanya jadi judul acara, tapi kita perlu ngecek terus, nge-recheck terus hati, kepala kita, hati, tindakan kita, integritas kita. Gitu ya. Apakah kita melakukannya dengan terpaksa? Kalau melakukannya dengan terpaksa, lebih baik tahan dulu. Cek dulu apa yang salah. Oke. Yang kedua, pengorbanan sejati dilakukan untuk menambah nilai, bukan mengurangi nilai. So, yeah. Pengorbanan sejati dilakukan untuk menambah nilai dan bukan mengurangi nilai. Kalau kita sekedar berkorban, lalu nilai diri kita diinjak-injak sama orang, kita berkorban, dan kita menurunkan terus nilai kita, itu bukan berkorban yang sehat. Karena pengorbanan sejati harus memberi nilai kepada dia yang kita berikan pengorbanan kita, juga kepada kita. Dan itu yang dilakukan Yesus juga. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak hanya menambah
nilai pada diri kita, tapi dia sedang menunjukkan siapa dirinya sampai akhirnya tidak ada nama seperti Yesus. Pengorbanan Yesus ada dampaknya buat Yesus sebagai pribadi. Ada. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa kesungguhan dia menjalankan pengorbanannya buat manusia, Yesus tidak akan pernah menjadi nama di atas segala nama, menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Komitmen yang Yesus lakukan sampai titik darah penghabisan itu menolong kita mengenal siapa dia, yang mampu menjadikan mission impossible menjadi possible. Yesus menjadi pribadi yang teruji, terpercaya, semakin sempurna karena justru pengorbanannya yang juga wujud mengasah diri untuk memperjuangkan hal-hal yang sungguh bernilai. Jadi andai kata kita berkorban sama buat orang lain, kita harus cek dampaknya apa ke gua. Kalau dampaknya kenapa kok gua ngerasa kayak dibego-begoin terus ya? Kenapa gua ngerasa jadi diperalat ya? Kenapa gua ngerasa gua malah jadi kayak keracunan ya? Jangan-jangan salah. Tapi kalau misalnya ketika kita berkorban, kita ngerasa bahwa kok gue makin sabar ya. Kok pengorbanan yang gue lakukan ini membuat kapasitas hati gue makin lapang ya. Mungkin itu adalah pengorbanan yang sejati. Jadi selalu check and recheck, teman-teman. Dan check and rechecknya kemana? Tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, selain firman Tuhan sendiri. Jadi ketika kita melakukan pengorbanan, kita akan melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, karena tahu itu punya dampak besar buat kita dan menambah value kita as a human, sebagai anak Tuhan, sebagai gambar dan citra Allah. Lalu kemudian pengorbanan sejati harus dilakukan dengan sadar. Harus sadar, teman-teman, sadar. Kalau bahasa Sundanya eling gitu ya. Kita nggak mungkin melakukan pengorbanan tanpa kesadaran. Kesadaran tuh hal yang paling penting loh, dan makin penting. Teman-teman pernah dengar nggak kata mindfulness? Mindfulness selama 2 tahun ini terutama berkaitan dengan mental health itu sangat kenceng digumamkan dan diberitakan dan dibuat seminar-seminarnya banyak banget tentang mindfulness. Kenapa mindfulness ini penting? Karena banyak dari kita yang mengambil keputusan berdasarkan otak autopilot kita. Sekali lagi ya. Banyak dari kita melakukan segala sesuatu, merespon segala sesuatu berdasarkan otak autopilot kita. Simple. Kita malas jujur sama mama. Malas jujur sama dia. Kenapa? Karena gue tahu dari dulu kalau gue jujur pasti gue digas. Ujungnya gue juga yang sakit hati. Jadi gue nggak mau cerita sama mama. Itu jadi memori kita kan. Masuk memori. Tiap cerita, harusnya kamu nggak gini dong. Mbok ya dengerin dulu toh, Ma. Jangan dijudge dulu gitu kan. Harapan kita kan gitu kan. Mah dengerin dulu cerita gue sampai akhir. Kan gue juga curhat nih. Ujung-ujungnya gue disalahin. Itu masuk memori? Masuk. Masuk memori. Dan kita mungkin punya memori tentang mama dan papa kita, tentang dede, koko, cici, kakak, abang kita. Selama belasan tahun sampai puluhan tahun. Dan seringkali itu yang kita pakai untuk merespon mereka. Bukan kesadaran kita. Paham ya mungkin? Semoga paham. Kalau ada yang mau nanya nanti silahkan ya teman-teman ya. Karena ini penting sekali. Semakin kita sadar, semakin kita menggunakan otak sadar kita, semakin kita sadar melakukan segala sesuatu pada tempatnya. Semakin kita sadar juga melakukan pengorbanan ini untuk apa. Apa nilainya, apa baiknya, apa manfaatnya, dan apa motivasinya. Makin sadar, bukan autopilot. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sadar, artinya kita tahu term and condition. Teman-teman pasti punya handphone. Dan setiap kita pasti pernah yang namanya update OS, operating system. Apakah ada dari teman-teman yang tiap mau update dibacain dulu satu-satu term and condition-nya? Mungkin nggak ada. Adanya di scroll sampai bawah, accept gitu kan ya. Di scroll sampai bawah, accept gitu ya. Kagak tahu tuh term and condition-nya. Padahal mungkin di term and condition itu banyak yang menjebak kita sebagai customer. Nah, tapi ketika kita pakai otak sadar kita tahu konsekuensi dari perbuatan kita, dari aktivitas pengorbanan kita. Kita tahu
kita akan melakukan apa saja, mengorbankan apa saja, melepas apa saja yang kita suka, melepas apa saja yang kita butuh, yang kita cintai untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak kita suka, justru untuk memberi nilai dalam hidup orang lain. Karena pengorbanan tidak bisa dilepaskan dari komitmen, teman-teman. Semakin kita kenal, semakin kita sadar apa yang sedang kita jalani, dampaknya, nilainya, semakin kita mampu menjaga komitmen kita. Kesadaran bukan soal tahu segala sesuatu dari awal sampai akhir, tapi bersedia menjalankan segala sesuatu sampai akhir, karena kita tahu pasti ada nilainya. Balik lagi ya, pasti ada nilainya, dan nilai diri kita, harga diri kita bertambah karena itu. Dimulai dari hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana melakukannya? Jawabannya tadi, dimulai dari hubungan kita sama Tuhan. Bukan pertama-tama sama keluarga kita. Bukan pertama-tama sama papa mama kita. Bukan pertama-tama sama orang yang kita pikir mengasihi kita, termasuk orang-orang yang di komunitas kita yang bisa terima kita apa adanya, lebih dari yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Bukan. Bagaimana melakukannya pertama-tama? Adalah menjaga relasi kita sama Tuhan. Filipi dengan jelas menyatakannya kepada kita. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Kenapa di dalam Kristus? Jangan lihat ke bawahnya dulu tuh yang digarisin ya. Nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan itu belakangan. Tapi pertanyaannya, kenapa di dalam Kristus? Karena ini basicnya, teman-teman. Ini yang justru kita harus lakukan. Pertama-tama hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih-Nya, hidup untuk Dia, di dalam firman-Nya. Tapi pertanyaannya, kenapa di dalam Kristus? Saya mau mengajak teman-teman untuk membuka beberapa bagian firman Tuhan secara cepat aja ya. Yohanes 15 ayat 5. Kuy, kita buka dulu ya kuy. Yohanes 15 ayat 5. Saya akan membacakan buat rekan-rekan. Akulah pokok anggur, kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Berkorban tanpa Yesus, impossible. Simple. Berbuat baik tanpa Yesus, impossible. Jadi orang tua yang baik tanpa Yesus, impossible. Seriusan. Saya punya anak 6 tahun dan setengah mati saya mencoba untuk belajar jadi orang tua yang terbaik buat dia. Paling tidak harapan saya adalah dia tidak mengalami apa yang pernah saya alami. Susah banget. Karena saya cuma bisa minta tolong, bukan sama live IG tentang parenting, bukan sama seminar-seminar tentang parenting, tentang marriage life, tentang mental health, dan lain sebagainya. Pertama-tama saya cuma bisa lakuin sama Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk berbuat apa-apa aja nggak bisa, apalagi berbuat yang baik dan benar. Omong kosong, teman-teman. Jadi hidup di dalam Dia. Hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kasih-Nya. 3 hal yang Tuhan minta di dalam Yohanes 15, teman-teman bisa baca secara keseluruhan. Di Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi orang yang menerima Tuhan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pertama-tama kita ini sebelum jadi anak mama papa kita, kita itu anaknya siapa? Allah. Lihat perjanjian lama. Sebelum aku menaruh kamu di dalam rahim ibumu, aku menenunmu di dalam rahimmu, bahkan sebelum jauh sebelum kau ada di dalam rahim ibumu, aku telah memanggilmu dengan namamu, aku telah mengenal engkau. Jadi teman-teman, ternyata kita ini bukan cuma anak mama papa kita. Kita ini anak Tuhan. Karena itu, pakailah status itu. Orang tua kita terbatas. Orang tua kita banyak luka yang belum sembuh. Banyak trauma yang belum usai. Tapi kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Karena kita juga punya Bapa yang kekal, yaitu Bapa kita di surga. Dan dalam Roma
Dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Andai kata kita mau berkorban, pengorbanan kita harus dimulai dari penerimaan. Menerima apa? Menerima bahwa mereka tidak sempurna. Dan juga menerima bahwa saya tidak sempurna. Anggota keluarga kita nggak ada yang sempurna, tapi kita juga tidak sempurna. Jadi dengan kacamata itu, kita mau belajar untuk menerima satu sama lain. Menerima apa adanya, tidak dengan membiarkan apa adanya. Jadi andai kata kita menerima mereka, karena kasih Tuhan, kita tidak hanya menerima apa adanya, dan tidak akan membiarkan seadanya. Dan itu baru bisa dilakukan lewat nasihat, lewat penghiburan, lewat persekutuan, saling mendoakan, saling melayani, saling menolong, saling menguatkan, saling memberi semangat, lewat kasih mesra, bukan cuma lip service, teman-teman, tapi segala sesuatu yang dilakukan pakai hati dan pakai kesadaran kembali, bukan autopilot. Tentu juga pakai belas kasih. Belas kasih ini berasal dari kata oik tirmos, yang artinya it's not okay, but you're forgiven. Kadang-kadang orang tua kita menyakiti kita, yes. Papa mama kita saling menyakiti satu sama lain, yang membuat akhirnya kita merasa tersakiti, iya. Kakak, dedek kita semuanya menyakiti kita, iya. It's not okay. Apa yang lu lakukan buat ke gue itu nggak oke sebenarnya. Gue tersakiti karena itu. Tapi aku maafin kamu. Itulah belas kasih, teman-teman. Karena itu juga yang Yesus lakukan loh sama kita. Apakah yang kita lakukan oke? Enggak. Apakah semua yang kita lakukan dalam hidup oke? Enggak, jauh dari oke. Tapi apakah kita diampuni? Yes, kita diampuni. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan kita tidak akan pernah bisa sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan kalau kita nggak bikin begini. Ini bukan ini ya, bukan kayak pemusik Amerika gitu, ini segitiga dalamnya, enggak. Bentuknya selalu harus segitiga, bahkan limas, sebenarnya limas ya bulat, bawahnya atasnya kerucut gitu ya, lebih ke arah kerucut. Yang di atas yang jadi center adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semua anggota keluarga harus berpusat sama dia. Kalau si mamah nanya, Tuhan, aduh harus apa aku yang ngadepin anakku seperti ini? Si papa, bagaimana ya aku hadapin istriku ya Tuhan? Si anak, aduh mamaku bawel banget Tuhan, gimana ngerespon mama secara tepat? Si abang, aduh gue kesel banget sama adik gue, aduh pengen gue gecek deh Tuhan. Ini gimana ya supaya gue bisa tetap mengasihi dia? Semuanya tanya sama Kristus, jawabannya pasti persatuan dan kesatuan. Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan untuk memecah, tapi justru untuk mempersatukan kalian sebagai keluarga. Tanpa Kristus, nggak akan ada yang namanya sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Ada konsekuensi bila nggak ada sikap saling berkorban satu sama lain? Ada. Kalau kita tidak, ketika kita tidak mau berkorban bagi satu sama lain, atau membiarkan salah satu aja berkorban, ada. Home jadi hell. Kita akan membentuk anggota keluarga yang rapuh, redup, rusak. Kita akan menciptakan generasi yang membuat dunia makin gelap dan bukan makin benderang. Kita akan menciptakan generasi yang punya mental victim. Kita mau stop, kita mau potong, kita mau ubah, atau kita lanjutkan yang dari dulu, terus-menerus ke depan. Pilihannya ada di mana? Di tangan kita. Keluarga hidup indah itu bukan hasil akhir, teman-teman. Tapi adalah keluarga hidup indah adalah hasil akhir, bukan kondisi awal. Hasil akhir dari rangkaian ketaatan, rangkaian kerja keras, rangkaian kerja sama tim yang dilandaskan pada keteladanan Kristus. Jadi kalau ada lagunya, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Yes, indeed. Tapi di dalamnya juga bukan hanya jadi tamu terus didiemin. Di dalamnya adalah ketika kita membiarkan dia memerintah dan kita menaati perintahnya. Keluarga hidup indah bukan kondisi awal, tapi kondisi akhir, sebuah konsekuensi logis dari rangkaian ketaatan, kerja keras, kerja sama tim yang dilandaskan pada teladan Kristus sendiri. Selamat berkorban buat keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang paling mengenal kami. Mengenal setiap luka yang bahkan mungkin datang dari anggota keluarga kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk berkorban bagi orang-orang yang telah menyakiti kami. Tapi Tuhan menginginkan kami bahkan untuk mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami, karena itulah bentuk kasih terbesar. Ingatkan kami Tuhan selalu bahwa kami punya status yang jauh lebih tinggi, yaitu status anak-anak Allah. Karenanya kami mau berbuah seperti apa yang Kau kehendaki. Karena buah yang baik dikenal dari pohonnya. Dan kami mau berbuah baik, supaya setiap orang yang melihat kami melihat Engkau. Kami tahu ini adalah hal yang sulit, Tuhan, tapi bukan hal yang tak mungkin untuk bisa kami lakukan. Dan kami perjuangkan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menempatkan kami sesungguhnya pada keluarga yang salah. Tuhan tidak pernah menempatkan kami, Pak, di dalam anggota keluarga bersama dengan anggota keluarga yang keliru. Andai kata Tuhan mengizinkan kami ada di tengah keluarga kami saat ini, karena Tuhan mau membentuk kami lewat mereka. Tuhan mau membuat hidup kami jauh lebih indah ke depan lewat mereka. Maka ajarlah kami melihat hidup kami dengan mata-Mu. Ajarlah kami melihat hidup kami dengan tuntunan kasih-Mu. Hari ini kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk GKI Depok dan Komisi Pemuda GKI Depok. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati seluruh pelayan-pelayan, pengurus komisi, setiap orang-orang yang hadir di tengah gerejamu untuk membangun, melayani, mengajar satu sama lain, memberi support, saling menguatkan, saling merangkul, dan saling mengasihi. Tuhan, tambahkanlah kasih-Mu kepada kami semua dan kepada setiap pelayan-pelayan-Mu ini, agar kasih Tuhan nyata dan agar keluarga kami di dalam Tuhan juga semakin kuat dan semakin berbuah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemerintah kami di dalam menangani pandemi yang belum usai. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan mereka betul-betul menjadi keputusan yang baik bagi seluruh rakyat. Kami tahu begitu banyak hal yang sulit untuk dapat diputuskan oleh pemerintah kami, dengan banyaknya tekanan, desakan, dan lain sebagainya. Tuhan yang kiranya memberikan terus setiap pengambil keputusan dengan bijak dari-Mu saja. Kami berdoa untuk Kota Depok, Tuhan, berkati juga Tuhan pemerintah Kota Depok, terutama di dalam menyikapi COVID-19 dan penanganannya, booster, vaksin pertama dan kedua untuk anak-anak setelah usia 6 tahun, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pendamping hidup kami, calon yang sudah Tuhan persiapkan, buat teman-teman yang akan menyelenggarakan pernikahan dalam waktu dekat, Tuhan, biarlah Engkau menjadi yang pertama dan utama di dalam mereka. Karena sesungguhnya membangun keluarga
tidak bisa hanya dari 2 orang. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang akan membangunnya. Karenanya Tuhan, ajak teman-teman kami dan lingkupi mereka agar mereka terus mengutamakan relasi dengan Engkau, Sang sumber cinta kasih yang paling sejati. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga kami Tuhan, untuk orang tua kami, saudara, rumah tangga yang baru, proses persiapan kelahiran buah hati, Tuhan, tolong kami. Tidak ada pembelajaran tentang bagaimana menjadi orang tua. Tidak ada pembelajaran bagaimana menjadi seorang suami dan istri yang baik. Tapi kami mau belajar dari Tuhan, kami mau belajar dari segala sesuatu yang sekarang ada, di masa dewasa ini ada. Kami mau terus memperlengkapi diri kami, karena bila untuk pekerjaan saja kami memperlengkapi diri kami dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, apalagi menjadi orang tua dan menjadi suami istri. Kami butuh menyiapkan hati kami dan butuh dituntun oleh terang kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang kuliah Tuhan, yang sedang menyelesaikan tugas mereka, skripsi mereka, tesis mereka, Tuhan yang berkati mereka, juga berkati agar setiap tugas-tugas mereka tidak hanya untuk mengejar nilai, namun dapat menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan mereka maupun kehidupan orang-orang di sekeliling mereka, juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang berada di dalam proses mencari kerja ataupun yang sudah bekerja, Tuhan juga yang memimpin mereka agar mereka betul-betul dapat menjadi terang di tengah pekerjaan mereka, di tengah perbedaan, di tengah kondisi kami sebagai kaum minoritas. Biarlah terang-Mu bercahaya dalam diri kami, sehingga orang mengenal siapa Allah kami yang hidup. Kami berdoa untuk kesehatan kami, kiranya kami juga terus menjaga prokes kami, Tuhan, menjaga diri kami, menjaga orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa secara khusus buat sahabat kami yang berulang tahun, Lauri. Tuhan yang tambahkan 1 tahun kepada dia, Tuhan yang akan tambahkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidupnya, karena bukan hanya Lauri yang memiliki cita-cita, Engkau punya cita-cita yang bahkan jauh lebih indah, jauh lebih agung, jauh lebih sempurna. Dan biarlah Lauri mencapai cita-cita Tuhan sendiri bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan segala doa dan ucapan syukur serta permohonan yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama-Mu, kami memohon dan berserah. Kami minta tuntunan-Mu terus Tuhan, terangilah hati kami ketika hidup menggelapi hati kami. Biarlah terang-Mu yang menuntun kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, Allah kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Berikanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan kita pada minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 2 yang berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil mengumpulkan persembahan kita, teman-teman dipersilahkan untuk memindai kode QR yang tersedia dan jangan lupa untuk menambahkan kode 10 di belakang nominal persembahan teman-teman. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu PKJ 146, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan serta apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar barusan kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga barusan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi persembahan, Engkau berkati juga majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari khotbah minggu ini kita bisa belajar bahwa keluarga tidak hanya sebatas hubungan darah, tapi keluarga juga dapat disebut keluarga jika di dalamnya terdapat hormat dan kasih antar sesama. Pengorbanan dimulai dengan menjaga relasi kita dengan Tuhan. Pengorbanan yang sejati itu adalah pengorbanan yang dilakukan dengan sukacita dan bukan dengan terpaksa, dilakukan untuk menambah nilai daripada diri kita sendiri maupun orang lain, dan pengorbanan tersebut harus dilakukan secara sadar. Oleh karena itu, untuk membentuk sebuah hubungan keluarga yang utuh, dibutuhkan pengorbanan sejati antar sesama keluarga. Sebelum akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari PKJ 182, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung luka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Mari, rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kita mengakhiri ibadah kita. Tapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita jalankan melalui setiap tarikan nafas kita. Perjuangan yang kita lakukan di setiap detak jantung kita. Jadi marilah kita bersama membawa diri kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa kekuatannya, tidak mungkin kita melakukan ibadah yang sejati bagi Dia di hadapannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, marilah kita mengingat pengorbanan Kristus dan mewujudkan pengorbanan yang nyata untuk keluarga kita dalam kehidupan sehari demi sehari. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari kini sampai selamanya. Amin.
Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Badai kita sudah selesai, aku kembalikan ke pengurus. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Kedengeran ya suaraku ya? Kedengeran, Kak. Oke. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Jadi Ruli berhalangan hadir pada hari ini. Jadi diwakilkan oleh aku. Terima kasih pelayanannya untuk semua yang sudah melayani. Oke, ini slide-nya apresiasi pelayan. Yang pertama kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yael Lamurahan dari GKI Muara Karang. Terima kasih banyak Kak Pendeta Yael atas pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan selalu berkati pelayanan Kak Yael dimanapun berada. Teman-teman boleh kita raise reaction untuk Kak Yael hari ini. Boleh kasih love ke Kak Yael hari ini. Thank you Kak. Oke. Next slide boleh? Ada apa? Oke, apresiasi selanjutnya kepada teman-teman kita tadi ada MC-nya Neta, kemudian song leader-nya yang suaranya Camik ada Bunga, terus iringan musik tadi oleh James, kemudian operator kita pada hari ini ada Olin, host-nya ada Olive, dan tadi di awal itu ada Asyirnya, ada Radit. Thank you teman-teman semuanya, kiranya bisa bertemu lagi di pelayanan Kompas selanjutnya, jangan bosan-bosan. Boleh kita kasih lagi reaction love-nya untuk teman-teman pelayan hari ini. Thank you so much. Kemudian kita punya apa? Oke, welcome to Komisi Pemuda. Hari ini kita ada yang jemaat baru sepertinya. Ada Grace dan ada Kak Samantha. Boleh mungkin di spotlight dulu nih. Ya. Oke, Kak Grace, boleh dong kalau misalnya nggak berhalangan, boleh on cam. Boleh on cam. Halo, Kak Samantha dan Grace, mana ini belum on cam ya? Oke, jadi teman-teman, Kak Samantha ini adalah tenaga pelayan gerejawi untuk Komisi Anak, Remaja, dan Pemuda, betul ya, Kak? Betul banget. Ya. Oke. Yeay. Kemudian juga ada, ini juga ada Grace. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Samantha dulu. Boleh memperkenalkan diri. Mungkin nama, kemudian usia, kesibukan, dan status. Oke, terima kasih Kak Karina. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Samantha Griselda Azalia Leander, biasa dipanggil Samantha. Benar tadi yang udah disampaikan sama Kak Karina, kalau aku mulai sekarang akan jadi TPG di GKI Depok untuk tadi diborong semua ya. Anak, pemuda, remaja, yeay. Nah, jadi umur aku adalah 25 tahun ini. Tapi belum 25 tahun, masih 24 mau 25 tahun. Status aku adalah milik orang tuaku. Seperti itu ya teman-teman. Selamat sore. Terima kasih, semangat berproses kita. Oke, baik. Selamat datang, Kak Samantha. Ya kayak Kak Karina. Terima kasih teman-teman.
See you di kebaktian Kompas selanjutnya ya Kak. 2 minggu lagi kita Kompas akan onsite. Jadi Wow. semoga bisa bertemu. Iya, sampai bertemu 2 Oke, minggu lagi. kemudian sampai jumpa lagi. Selanjutnya ada boleh perkenalkan diri, nama, usia, kesibukan, dan status. Shalom semuanya. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Ya, perkenalkan, nama aku Grace Febrianti. Usia aku tahun ini 24 tahun. Udah 24 sih, udah 24. Kesibukan aku sekarang bekerja, sebenarnya aku temannya Karina. Gitu, jadi aku diajak join. Gitu, itu aja. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Oke, itu dia ya tadi perkenalannya Grace dan Kak Samantha. Oh ya, boleh minta tolong juga untuk scan QR yang ada di sini untuk isi data anggota Komisi Pemuda ya. Oke, kemudian next slide kita mau nyanyi untuk Kak Samantha dan Grace. It's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Oke, selanjutnya kita ada apa ini? Oke, ibadah minggu depan kita masih Zoom ya teman-teman. Temanya bersama keluarga memberitakan Kristus bangkit. Pelayan firmannya oleh Pendeta Hobert Fiedeman dari GKI Ciledug. Jamnya masih sama, pukul 4 sore, jadi jangan lupa hadir. Kemudian ada apa lagi selanjutnya? Oke, foto bersama. Kalau gitu teman-teman yang belum on cam, aku minta tolong untuk on cam dulu. Sebentar aja kita mau foto. Foto bersama hari ini dibantu oleh Olive ya. Yuk, yang belum on cam siapa nih? Udah. Oke, Lip, silakan Lip. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Udah ya. Kasih. Udah ya, Liv? Udah, Kak. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa habis ini kita ada kompak. Jadi tunggu untuk di-assign ke breakout room masing-masing. See you next week, teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pamit ya, teman-teman. Sunday. Iya, kita pelayan ada evaluasi sebentar ya. Kayaknya breakout room-nya masih di assign oleh kakak host.
Mana nih? Kakak Radit? Apakah ada Kakak Radit? Oh iya, Kak Neta, bener nih. Sambil nunggu, ya. Iya, Oke. sambil nunggu boleh mungkin ditanya-tanya Radit pesan-pesan setelah Iya, ikut betul, Kak. ibadah. Mungkin yang tadi belum aku tanya kali ya, Kak. Sambil kita Boleh. tunggu. Mungkin, nih yang paling semangat nih mukanya nih, Kak Fisarah nih kayaknya nih. Sangat semangat ya, teman-teman. Boleh nih, Kak Fisarah mungkin. As predicted, as always, masih selalu ditodong. Nih muka Oke. Kak Fisarah semangat banget nih. Mungkin gimana Kak kesan-pesannya ibadah buat hari ini? Mungkin apa yang Kakak dapat mungkin boleh Kak sharing ke kita mungkin. Oh, oke. Thank you Radit. Terima kasih ya teman-teman Kompa yang kusayang yang selalu menunjuk aku di setiap sesinya untuk berbicara. I don't know ini ada propaganda apa. Mungkin aku juga mau berterima kasih tadi untuk Kak Pendeta Yael. I'm sorry kemarin ketika kita preparations untuk body, aku berhalangan untuk join persiapan karena bentrok dengan santai ngobrolin buku. Kebetulan kemarin juga lagi ada bedah buku di klub bukuku. But I love the sermon. Aku sangat menikmati khotbah hari ini. Yang mana memang kalau bicara tentang keluarga itu adalah isu yang tidak mudah. Karena aku yakin dan percaya kita punya pergumulan masing-masing di keluarga kita. Yang mana mungkin pergumulan Fisarah di keluarga Fisarah. Atau mungkin pergumulan Rizka di keluarga Rizka. Atau pergumulan Amsal di keluarganya itu berbeda-beda. Tapi yang aku sangat nikmati dari apa yang Kak Pendeta Yel sampaikan adalah apapun itu pergumulan kita di dalam keluarga, mungkin pengorbanan apapun yang sedang kita gumulkan atau sudah kita lakukan atau akan kita lakukan, teladannya cuma satu, tiada lain, tiada bukan Yesus sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan contoh bagaimana ia berkorban untuk murid-muridnya, untuk umatnya yang dikasihi, ya itu yang harus kita contoh. Jadi mungkin itu Radit yang aku bisa bagikan. Nanti selebihnya aku akan coba sharing di kelompok badiku. Jadi please stay tune. Jangan anak-anak badiku jangan kabur ya. Kita masih punya sesi untuk sharing. I think that's all. Thank you Radit. Thank you once again untuk Kak Pendeta Yael. Salam kenal. Ya, makasih banyak Kak Fisarah buat sharing-sharingnya. Oke teman-teman, mungkin udah siap ya breakout room kompak-kompaknya. Selamat memasuki kompak semuanya. See you semuanya di kompak.